Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Helmi Hakim. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang usaha, daya, dan energi. Pada bagian yang pertama, nanti dilanjut pada video yang kedua. Oke, menurut saya video pada materi kali ini itu cukup penting karena banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman yang ingin mempelajari materi ini, tolong untuk menonton video ini sampai berakhir biar teman-teman pemahamannya tidak setengah-setengah. Oke, pada video ini saya upload ke channel YouTube saya dengan nama channel Video Helmi. Silakan teman-teman bisa mencarinya, dan jika menyukai video ini silakan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Oke, langsung saja kita mulai dengan materi usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah besarnya gaya yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda. Oke ya. Usaha ini itu termasuk dalam besaran skalar. Jadi dalam fisika itu nanti ada dua besaran, skalar sama vektor. Oke ya. Usaha itu masuk ke jenis besaran skalar. Nah, memang harus ada perpindahan ya. Namanya usaha itu harus ada perpindahan. Lalu bagaimana ketika saya mendorong suatu benda dengan sekuat tenaga tapi bendanya tidak berpindah sama sekali? Artinya diam, tidak bergerak sama sekali atau tidak ada perpindahan. Ya berarti saya tidak melakukan usaha meskipun saya mendorong dengan gaya yang sangat besar. Selama dia tidak ada perpindahan, maka dia tidak dikatakan usaha atau usahanya bernilai 0. Sehingga, nah, ini ilustrasinya ya. Ketika ini posisi awal dan ini posisi akhir, ada perpindahan sejauh S. S ini adalah nilai perpindahannya. Saya memberikan gaya sebesar F ya, sehingga benda ini bergerak dari posisi awal ke posisi akhir, sehingga ini yang dinamakan usaha. Syaratnya harus ada gaya dan perpindahan. Sehingga rumusnya W itu lambang dari usaha sama dengan F kali S. Nah, ini yang saya barusan bilang, artinya harus ada perpindahan. Kalau tidak ada perpindahan, berarti nilai S-nya kan 0. Berarti berapapun dikali, kalau dia dikali dengan 0, hasilnya 0, sehingga tidak ada usaha. Paham ya? Oke. Nah, rumus dengan 3 variabel ya, W, F, dan S, itu seperti biasa bisa dibuat cara pintar menggunakan segitiga ajaib ya, yang di atas W, di sini F, dan ini S. Ketika teman-teman ingin mencari S, ya berarti S-nya yang ditutup, rumusnya jadi W per F. Oke ya, kalau W-nya yang dicari ya berarti F kali S. Nah ini. Oke, nah untuk keterangannya W itu adalah usaha, satuan usaha itu joule. Oke ya, jadi identik dengan energi, sama-sama joule. Gaya itu Newton, S itu adalah perpindahan dalam meter. Oke, langsung saja kita mulai dengan contoh soal biar tambah paham. Misal di sini vektor gaya dan perpindahan. Jadi gaya dan perpindahan itu termasuk besaran vektor ya. Kalau usaha itu skalar ya, W ini skalar, F dan S itu vektor. Nah, ada contoh soal, vektor gaya dan perpindahan mempunyai persamaan untuk F-nya 4I plus 3J min K dalam satuan Newton, gaya ya. Dan S perpindahannya min I ini ya, min 1I, 1 nggak ditulis, min I min 2J plus 3K dalam meter. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya. Oke, yang diketahui dulu F-nya ini, S-nya ini ya, sesuai dengan yang di soal. Yang ditanyakan adalah W-nya, usahanya. Oke, kita masukkan rumusnya W sama dengan F kali S
kita masukkan nilai F itu 4I plus 3C min K. Oke ya, sesuai yang diketahui. Perkaliannya di sini adalah perkalian dot ya. Oke, kalau perkalian dot, kalau dia sama, X kali X itu sama dengan 1. Tapi kalau beda itu sama dengan 0. Misal X kali dot Y itu sama dengan 0. Sehingga dalam aturan perkalian dot ya, ini kan perkalian dot untuk W sama dengan F kali S, ini kan perkalian dot ya, berarti 4I kali min I, berarti I nya kan hilang nanti sama dengan 1 ya, berarti 4 dikali min 1 ya, plus 3 dikali min 2 kan sama-sama C kali dot C ya 1 kan, mestinya di sini ada angka 1 tapi kan tidak ditulis dalam matematika. Berarti 3 kali min 2 plus min K ya, berarti min 1 kan ya, min 1 kali 3. Oke ya, 4 kali min 1 min 4, 3 kali min 2 min 6, min 1 kali 3 min 3. Sehingga kalau dijumlahkan ketemu min 13. Cuma dalam perkalian dot menghasilkan besaran skalar, maka nilai perkalian titik atau perkalian dotnya harus selalu positif ya kan. Seperti saya jelaskan di awal, usaha itu kan termasuk besaran skalar, berarti W ini adalah besarannya besaran skalar. Kalau besaran skalar itu harus selalu bernilai positif, artinya ketika teman-teman seperti ini hasilnya negatif, itu sama halnya hasilnya positif karena tidak ada hasil negatif. Paham ya? Kenapa? Karena W ini adalah besaran skalar. W itu adalah usaha yang masuk ke jenis besaran skalar. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ada lagi kasus kalau bagaimana gayanya itu tidak sejajar dengan bidang ya, artinya dia membentuk sudut seperti ini sebesar theta, sehingga rumusnya jadi W sama dengan F dikali cos theta kali S. Nah, kenapa kok cos? Ini ada aturan vektor. Jadi gampangannya ini, kalau dia dipindahkan ke arah horizontal ya, bukan ke arah vertikal loh ya, ini dipindahkan F ke arah horizontal dia cos ya, tapi kalau dipindah ke arah vertikal ya terhadap sumbu tegak, berarti di sini tetanya nanti di sini itu baru sin. Nah, kalau dia dipindahkan yang ada sudutnya, nah ini sudutnya sebesar theta, dia cos. Oke ya, teman-teman nggak usah bingung ke arah situ karena itu nanti materi tersendiri tentang vektor. Yang jelas rumusnya itu untuk gaya yang terjadi ya, gaya yang diberikan pada benda dengan membentuk sudut terhadap bidang datar. Oke ya, bidang datar ya, ini bidang datar itu cos, artinya langsung saja F kali cos theta kali S. S ini adalah perpindahannya. Oke ya, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan bidang datar. Oke, saya hapus dulu. Nah, contoh soal, balok yang berada pada bidang datar licin ditarik oleh gaya sebesar 200 Newton, F-nya ya nanti, dengan arah membentuk sudut. Oh, berarti ini tetanya ya. Ingat, berarti nanti kalau ada angka derajat, nah ini ada derajat, itu adalah sudut. Oke ya, itu gampangannya untuk mempercepat mengerjakan tanpa dibaca panjang kayak gini, langsung saja 200 itu adalah F, 60 itu adalah tetanya, 8 ini adalah perpindahan karena satuannya meter. S berarti ini yang ditanyakan adalah F nya. Oke ya, tanpa membaca secara detail. Nah, ini ilustrasinya
diberikan gaya sebesar 200 dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. S-nya di sini diketahui 8. Berapa usahanya? Tentukan usaha ya, sorry ya, tadi saya bilang F-nya itu kan sudah diketahui. Yang ditanyakan itu adalah W-nya. Oke, yang diketahui F-nya 200, S-nya 8, tetanya 60. Oke ya, sudah SI semua ya. Tolong diperhatikan nanti kalau belum SI, artinya di sini harus Newton, di sini juga meter. Kalau di sini dalam senti, dalam mili, nanti harus dirubah ke meter. Oke ya. Yang ditanyakan usaha. Nah, karena dia ada sudut, maka langsung menggunakan cos, ada tambahan cos theta. Oke ya. Kalau nggak ada sudut, tadi kan langsung F kali S. Nah, kalau ada sudut, ada ketambahan cos theta. Oke, kita masukkan F-nya 200, cos theta-nya itu 60, S-nya itu 8. Nah, ini yang jadi masalah, cos 60 itu berapa? Nah, perlu teman-teman ingat ya, untuk kosin itu kan menggunakan trigonometri. Oke ya, dalam soal itu tidak jauh dari sudut istimewa. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak mungkin ada cos 1, cos 2, cos 3 dan seterusnya. Jadi soal mesti menggunakan sudut-sudut istimewa. Berapa saja itu? 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Nanti ada kelipatan ada 120, 150, 180 dan seterusnya. Cuma dalam hal ini seringkali yang digunakan itu adalah 0, 30, 40 sampai 90. Nah, tinggal dicari cos 60, cos 60 berapa? Setengah. Nanti masukkan cos 60 itu setengah. Setengah kali 8 ya. 8 bagi 2 langsung saja berapa? 4. 4 kali 200, 800 Joule. Nah, ini jawaban dari pertanyaan ini. Oke ya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, itu tentang daya. Apa itu daya? Daya adalah usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Nah, dari keterangannya ini bisa ditulis dalam rumus ya. Daya itu lambangnya P, usaha itu W, tiap itu per, satuan waktu itu T. Nah, sekali lagi ini ada 3 variabel dalam rumus ini, boleh atau bisa digunakan cara pintar ya, CP menggunakan segitiga ajaib ya. Berarti di sini W, ini P, ini T. Artinya ketika teman-teman mencari P ya berarti P yang ditutup. Jadi rumusnya W per T. Kalau T yang dicari ya berarti W per P dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini penjabarannya. W usaha itu kan terdiri dari rumus F kali S yang barusan kita pelajari. Oke ya. Nah, coba perhatikan S per T itu tidak lain kan kecepatan. Oke ya. Jadi daya itu boleh ditulis dalam bentuk rumus lain, P sama dengan F kali kecepatan. Oke ya. Nah, ini keterangannya dalam SI. Daya itu satuannya watt, T itu adalah second dan seterusnya ya. Ini satuan SI semua. Oke, contoh soal. Sebuah benda dikenai gaya sehingga bergerak dengan kecepatan, berarti V-nya 10 meter per second, selama berarti T-nya 2 second. Jika usaha yang dilakukan berarti W-nya itu 800 Joule, maka besar gaya, berarti F-nya yang dicari. Oke, coba perhatikan yang diketahui tadi apa? V-nya 10, T-nya itu 2, W-nya 800, yang ditanyakan F. Oke, kita tahu tadi kan rumus daya itu W per T. Oke ya. Dengan rumus daya bentuk lain kan F kali V. Oke ya. Sehingga saya substitusikan P di sini, saya ganti F kali V. Sehingga F kali V sama dengan W per T. Oke ya. Nah, kita masukkan yang dicarikan F, V-nya 10, V-nya 800, T-nya 2 seperti yang diketahui di soal.
Oke ya, 800 bagi 2 berapa? 400. Nah, 10 pindah ruas jadi dibagi 400 bagi 10 berapa? Coret saja ya, jadi 40. Nah, ini jawaban dari soal ini. Oke, nah itu penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe, yang menyukai video ini, tolong subscribe dan like untuk mendukung berkembangnya channel YouTube ini ya. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.